Jadi kan pintu nggak boleh berhadapan dengan pintu. Itu dalilnya begitu loh Juragan. Tetapi sebetulnya pintu berhadapan dengan pintu sebetulnya boleh Juragan. Asalkan simetris. Oh ini pintu nih saling berhadapan nih. Supaya jangan saling berhadapan, geser sedikit katanya. Malah saling berpotongan, itu yang justru nggak boleh. Karena di dalam toko kan suka lihat nggak, di dalam toko tuh ada tiang-tiang nonjol, tiang bangunan tuh ya. Lancip-lancip, itu kan suka nggak kita lihat ada ditempel-tempelin cermin. Nah itu untuk menetralisasi energi yang terpancar keluar. Itu boleh gitu ya. Kalau cermin, dia kalau misalnya untuk memperluas kesan ruangan, boleh aja dipasang di mana-mana, asalkan tidak menghadap pintu. Pintu itu tertangkap nggak oleh cermin tadi? Kalau tertangkap ya jangan dong. Ya berarti dia menelan atau menendang rezeki itu. Ya, selamat malam sahabat Sonora, apa kabar? Salam sehat untuk Anda semua, salam bahagia juga. Saya Yudi bersama rekan saya Anton akan menemani Anda selama 1 jam di Jumat malam Sabtu. Seperti biasa kita di acara Feng Shui bersama Pak Kang Hongkian yang sudah tersambung malam hari ini. Pak Kang, selamat malam Pak Kang. Selamat malam juga Gan. Apa kabar? Selalu always sehat ya Pak Kang. Selalu dong, apalagi hari ini kita mesti semangat. Kenapa Pak Kang hari ini? Harinya kesaktian kita kan. Oh betul, 1 Oktober ya. Kesaktian Pancasila kita, di mana Bhinneka Tunggal Ika patut kita junjung tinggi-tinggi. Betul. Walaupun kita berbeda, kita tetap satu. Itu dia. Hiduplah, jayalah Indonesia kita tercinta, ya toh? Dan tentunya karena ini adalah hari yang begitu penting dan besok juga adalah hari batik. Betul. Nyambung ya Bang ya? Iya, makanya saya tampil dengan batik nih. Oh. Ya. Nah, Wow. kan kalau kita bicara batik, Oke. kita ingat nih bahwa batik itu kan warisan nenek moyang kita dong. Setuju, betul. Dan kita harus akui itu karena dunia pun sudah mengakui. UNESCO sudah mengakui, betul. Iya dong, begitu juga bukan hanya batik loh. Apalagi yang diakui dunia? Wayang, tempe, rendang. Masih banyak yang lain nih yang lagi didaftarkan Pak Kang. Banyak. Makanya kita harus ingat tuh sama nenek moyang kita yang telah mewariskan berbagai yang indah. Jangan kita rusak. Yang sepatutnya justru kita kembangkan. Nah, mengingat hari ini juga Hari Lansia Internasional. Banyak momentum kita peringati hari ini, Pak. Nah, karena ini Hari Lansia, kita patut dong ya mengingat warisan-warisan para leluhur kita dan para lansia. Walaupun mereka di atas kita baru 1-2 angkatan, tentu juga telah bersumbangsi banyak bagi kehidupan kita sekarang ini. Wah. Iya dong. Ya, jadi kita nggak boleh tuh melupakan warisan-warisan tersebut. Ya. Nah, kalau dengan apa yang ada ini kita udah dikenal batiknya, wayangnya, tempenya, rendangnya. Rendang tuh paling enak sedunia loh. Ya, kalau kita terus bersatu padu, bukan nggak mungkin besok kita diakui sebagai negara yang juga salah satu superpower dunia loh. Amin. Iya dong. Yes. Nah, oleh sebab itu, dan supaya segala-galanya lancar, kita juga nggak boleh lupa nih untuk sungkeman deh kepada orang tua kita. Jangan lupa juga kepada mereka yang kita tuakan. Memang lagi COVID, ya paling enggak kita ya telepon, say hello, ya, supaya energi keselarasan kita semakin terwujudkan, sehingga apa yang kita lakukan tentunya menjadi hal-hal yang bagus dong. Betul. Ya, apalagi kita masih di bulan ke-8 Imlek nih.
yang di bulan ke-8 Imlek disebut sebagai bulan penuh hoki. Dan bulan ke-9 nih, yang dimulai pada tanggal 6 besok, itu merupakan tahun di mana keberuntungan akan semakin lancar kalau kita selalu menaruh hormat kepada mereka, para leluhur, mereka para orang tua, dan mereka yang dituakan. Karena yang dituakan ini adalah guru-guru kita loh. Iya dong? Nah, kalau kita bisa menghormati mereka, bukan tidak mungkin kita pun akan menjadi salah satu negara yang betul-betul bisa diperhitungkan di dunia ini. Bukan hanya batiknya, bukan hanya wayangnya, bukan hanya tempenya, dan bukan hanya rendangnya, tapi semuanya diakui. Kita adalah negara yang betul-betul Pancasilais. Oke, setuju sekali, luar biasa nih Pak Kang, pembukaannya udah mantap gitu ya. Jas merah kalau kata Bung Karno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Betul, kan kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita harus junjung tinggi itu semua. Kalau realnya Pak Kang, apa yang kita lakukan untuk mengenang atau menghormati leluhur kita, orang tua kita, pendahulu kita? Jangan kita merusak kebersamaan. Karena dengan bersama, segala sesuatu akan mudah dipecahkan. Tuh. Hal yang tadinya susah menjadi gampang kalau kita bersama-sama. Kalau kita tercerai-berai, pikiran kita ngaco semua. Betul. Yang ada sirik, dengki. Iya. Ya, akhirnya saling curiga, mencurigai. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana kita bisa maju? Betul, Pak Kang. Bagaimana? Kita mau lanjut? Apa saya mau mulai dulu dengan pertanyaan yang ada di catatan saya nih? Oke. Dari mana nih Pak Kang kita mulai? Ya, saya mulai dulu deh ya. Ada orang yang bertanya nih. Ini sahabat Sonora yang betul-betul setia banget katanya sama Sonora nih. Selamat malam, terima kasih. Namanya Sucini Gotama. Ibu Sucini Gotama, selamat malam. Pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu 01. Kalau pintu pagar luar depan dan pintu toko harmonika lipat-lipat gimana? Dia bilang nih pintu depannya nih adalah pintu pagar, dan pintu tokonya di bagian dalam kan setelah pintu pagar dia biasanya ada halaman tuh. Kemudian ada pintu lipat-lipat. Nah, itu bagaimana dia bilang? Ada satu lagi dia bilang, juga pintu geser besi pagar sebelah depan untuk keluar mobil. Dia bilang, bagus nggak tuh pintu? Dia bilang. Ya tentunya kalau itu adalah pintu toko dan tidak merupakan bagian daripada rumah, di mana rumah adalah bagian yang terpisah, tentu nggak ada masalah. Terlebih kan kita sudah memberikan pembahasan di video-video yang telah lalu bahwa kalau pintu pagar, pintu bagian depan itu yang terbuat dari besi, itu pantangannya boleh dibilang hampir nyaris tiada juga kan. Ya. Tetapi ada pertanyaan lagi nih dari Lili Yao ya, pada video yang sama dia bilang, alhamdulillah nih bisa nemu channel ini, dia bilang. Pak Kang, saya mau tanya nih, dia bilang. 6 tahun suami saya bikin rumah. Pintu utama menghadap jalan raya, dia bilang. Tapi pintu utama itu bukanya ke arah luar, dia bilang. Ya, pintu utama ini dari kayu dia. Dan dia buka ke arah luar, kan nggak boleh gitu ya. Itu sekeliru, kita udah bahas itu ya. Nah, mohon solusinya Pak Kang. Jadi, terima kasih. Dia ini penggemar Sonora dari Hong Kong, streaming rupanya dia. Terima kasih. Dia memang kalau factory di Hong Kong tuh bukannya keluar, tapi itu dari besi. Nah, jadi kalau yang dari kayu, ini kalau rumah-rumah di tempat kita kan banyak kan pintunya pintu kayu. Betul. Dan kalau pintu kayu itu lebih bagus daripada pintu besi. Kenapa? Karena kayu adalah unsur yang hidup juga kan. Kalau besi dianggap unsur yang mati gitu ya. Namun kayu harus membukanya ke dalam ruangan. Jadi tentu saja
harus diperbaiki ya untuk beliau ya, harus diperbaiki. Nah, kapan perbaikinya? Ya tentu tergantung suami itu. Kapan dia selarasnya, ya harus dihitung sionya gitu kan. Ya, jadi kembali kepada pertanyaan Sucini Gotama, ya kalau misalnya di dalam rumah, di dalam toko tadi ada rumah, tentunya harus diperhitungkan kebagian dalam itu ada satu penataan feng shui yang berbeda dan tentunya harus ditanyakan secara terpisah. Ada Rudy Han Halof. Pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu edisi 1. Khusus di toko nih dia bilang. Cermin bagusnya dipasang di bagian mana sih dia bilang. Ya, kalau cermin di toko nih pengertiannya luas sih juga kan. Dia kalau misalnya untuk memperluas kesan ruangan, boleh aja dipasang di mana-mana, asalkan tidak menghadap pintu. Nah, sekarang pertanyaannya, tokonya itu terbuka luas apa ada pintunya gitu. Kalau ada pintunya di depan pintu, jangan dipasangkan cermin ya pada dinding. Yang dimaksud sekarang nih cermin ini ada di dalam dinding ruangan dalam toko nih, untuk efek luas gitu ya. Nah, kalau dia sebagai penetralisasi saci itu energi negatif ya. Misalnya karena di dalam toko kan suka lihat nggak, di dalam toko tuh ada tiang-tiang nonjol, tiang bangunan ya, lancip-lancip itu kan suka nggak kita lihat ada ditempel-tempelin cermin. Nah, itu untuk menetralisasi energi yang terpancar keluar, itu boleh gitu ya. Nah, ada lagi cermin dipasang di samping kasir. Ini untuk, kalau tadi untuk ngilangin saci, energi negatif, ini untuk meningkatkan sengci, supaya apa? Supaya uang masuk terus ke dalam lemak itu kasir. Jadi banyak gunanya nih ya, cermin. Jadi untuk apa ini pertanyaannya luas nih dari Rudy Hanalo. Tapi ada komen dari Sekolah Bumi pada video yang sama pula, hindari patakan pintu yang edisi 1. Patwa biasanya di atas pintu bagian luar. Nah, ini kalau patwa ya. Patwa itu kemarin pada video yang kita publish, kita sebutkan tuh. Ya, kalau patwa itu sifatnya sama dengan cermin, cembung ya atau datar. Ya. Jadi kalau mau memakai patwa di bagian depan ruangan, di atas tembok misalnya, boleh-boleh aja sih untuk menangkal. Tapi ada bagusnya kalau video yang sudah dipublish diseksamai juga. Ada Luciana WS, pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu yang ke-1. Pak, mohon nanya katanya, kalau ada cermin menghadap pintu kamar, nempel di tembok ruangan depan kamar, boleh tidak? Dia bilang. Jadi nih, kalau dia keluar dari kamar tidurnya nih, dia lihat ada cermin tuh di tembok. Rupanya dia mau keluar kamar, dia mau ngaca dulu. Gitu. Nah, boleh nggak tuh pertanyaannya gitu ya? Pada prinsipnya nggak masalah ya. Kecuali, ada kecuali tapi kalau energinya di dalam rumah itu berputar dengan baik. Dengan kata lain, kalau penataan feng shui-nya bagus, di mana energi tidak bablas, misalnya dari pintu depan langsung melonong ke belakang, tapi terputarkan ya. Kalau terputarkan berarti energi merata tuh ke seluruh ruangan. Nah, cermin tadi tidak bermasalah. Tapi kalau memang energinya tidak beraturan, yang kita khawatirkan adalah timbulnya hal-hal yang aneh. Suka dengar nggak orang bilang, di rumah dia ada hantu lu, suka gua lihat tuh ada yang suka kelebat. Kayak gitu Pak kan? Iya, padahal itu apa? Bayangan energi yang sepintas nampak berkelebat di sudut mata. Jadi itu fata morgana tuh. Ya. Nah, itu harus diwaspadai. Jadi kalau ada bayangan-bayangan seperti itu, kalau nggak takut sih nggak apa-apa. Tapi kalau nggak takut, ada dua kemungkinan ya. Yang pertama,
cabut kacanya atau kemudian selaraskan tuh energi rumah supaya segala sesuatunya menjadi baik gitu toh. Nah, pertanyaan serupa itu diajukan oleh Tiger Macan. Ini udah Tiger Macan nih. Ya, pada video rezeki mau lancar yang sama juga. Kalau cermin lantai 2 berhadapan dengan pintu utama bawah boleh tidak? Ini aneh lagi nih. Jadi kalau kita masuk ke rumah dia nih juga kan. Kita masuk, kita buka pintu. Ternyata rupanya ada void. Kalau enggak mungkin ada cermin di lantai 2 bisa lihat ke bawah toh? Iya. Iya, ini dia ada cermin di lantai 2 tapi menghadap ke pintu utama di bawah toh? Nah, ini boleh nggak? Ya, jawabannya tentu berpulang kepada orangnya sendiri. Memantulkan nggak, menangkap pintu utama nggak itu cermin, sorry bukan pintu. Pintu itu tertangkap nggak oleh cermin tadi? Kalau tertangkap ya jangan dong. Ya berarti dia menelan atau menendang rezeki itu. Ya, dia kalau menelan kemudian menjadi suatu yang bermanfaat nggak apa-apa, tapi kalau terus hilang jadi masalah. Jadi tolong dilihat, si Tiger Macan lihat tuh, ya pintunya ada nggak di cermin tadi? Kalau ada, jangan dong ya. Iya. Nah, terus ada satu lagi nih. Dari Hernita Handayani, ya, Pakang boleh tanya. Jika buka pintu utama terdapat cermin, ya, tetapi tidak langsung berhadapan dengan pintu utama. Agak sedikit bergeser, dia bilang, apakah tetap tidak boleh? Jadi dia masuk ke pintunya, ke pintu utama, kan nggak boleh tuh ada cermin di depan pintu. Iya. Ini agak bergeser, dia bilang. Pintu saya 2 lembar, 1 besar, 1 kecil. Nah, kalau pintu 2 lembar, 1 besar, 1 kecil, biasanya yang satunya tidak dibuka. Dia bilang nih, tetapi yang kecil tidak pernah dipakai. Selalu tertutup. Ya nggak masalah dia tertutup. Tetapi kita sudah jelaskan pada video yang lalu bahwa gambaran pintu kalau 2 belah itu suami dengan istri. Ya, sehingga karena dia 1 besar 1 kecil, seringkali yang satu lebih mau mendominasi yang lain sehingga keributan susah dielakkan. Nah, kalau udah keribut segala macam bisa terjadi, bisa jadi stres, jadi sakit, hoki juga pada kabur. Nah, sekarang dia nggak tanya sebetulnya soal pintu itu, yang dia tanya soal cermin tadi. Dan pintu hadap barat tetap rumah hadap utara dia. Dan pintu hadap barat tetapi rumah hadap utara. Nah, sekarang kita bahas dulu nih. Rumahnya ini ngadap ke utara. Ya, kalau rumah hadap utara, dari dalam rumah, kanan itu adalah timur, kiri itu adalah barat. Kalau kita di dalam rumah, berarti pintu dia belok ke kiri gitu toh. Nah, dia harus periksa lagi tuh video-video yang sudah dipublish, ya, melanggar pantangan nggak? Karena jarak daripada pintu utama dengan dinding pembatas itu harus relatif cukup lebar. Kalau enggak, ini juga masalah terhadap keuangan gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan utama dia. Cermin tadi, boleh nggak? Nah, jawabannya, ya sekarang masalahnya berhadapan apa tidak. Dia bilangnya itu kan bergeser sedikit. Kalau bergeser sedikit kan relatif dong. Ya bisa belok kitanya atau bisa langsung lihat tapi geser sedikit gitu ya. Nah, itu kan subjektif. Nah, perlu teliti dong. Dia harus teliti, dia harus objektif. Kalau betul-betul kena pintu, copot dong. Iya betul. Jangan membohongi diri sendiri ya toh. Iya. Jadi itulah ya. Nah, untuk itu sebaiknya Hernita Handayani ya menyaksamai video-video lainnya.
Bagaimana Juragan, masih ada waktu saya sampaikan lebih lanjut atau kita masuk ke? Masih ada waktu Pak Kang, 5 menitan. Oke. Ada Barudin 80 Udin. Pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu yang ke-1. Pak, pintu pagar sama pintu utama sejajar, dia bilang. Jadi kan pintu nggak boleh berhadapan dengan pintu. Itu dalilnya begitu loh Juragan. Tetapi sebetulnya pintu berhadapan dengan pintu sebetulnya boleh Juragan. Asalkan simetris. Simetris itu harus sama bener loh ya. Kalau yang satu lubang kusennya 81 cm, yang satu 81 cm, kita garis tarik benang itu harus ngepas banget. Nah tetapi seringkali orang keliru, rancu. Oh ini pintu nih saling berhadapan nih, supaya jangan saling berhadapan geser sedikit katanya. Malah saling berpotongan, itu yang justru nggak boleh. Iya. Nah jadi Bang Barudin, pintu pagar sama pintu utama bersejajaran. Gimana, boleh nggak? Kalau pintu pagar itu biasanya dari besi, pintu utama di dalam itu pakai kayu. Nggak apa-apa, walaupun dia berpotongan pun nggak masalah gitu. Ya. Nah kalau dua-duanya pintu dari kayu, nah jangan dong, ya kan? Jadi kalau pintu pagarnya itu dari besi, pintu utamanya berbahan kayu, boleh berhadap-hadapan. Begitu untuk Barudin 80 Udin. Ada pertanyaan terakhir dari, bagus sekali ini, dari Suratmi S. Suratmi S. Iya, pada video feng shui pintu utama, keseimbangan hidup, harmonis dan kaya. Dia bilang begini nih juga, dan ini bagus banget nih pertanyaannya. Gimana? Jarak pintu utama dengan jalan, kan seharusnya nih kita punya feng shui punya aturan. Pintu utama tuh dengan harus punya kelebaran yang cukup agar angin udara bisa berputar masuk ke dalam rumah. Ini dia punya pertanyaan bagus. Bagaimana kalau jarak pintu utama dengan jalan itu kalau rumahnya di gang, dia bilang. Nah, rumahnya udah di gang, nggak punya halaman lagi. Nah, kalau jalanan itu hemat, misalnya jalanan cuma semeter sama riolnya semeter 20, semeter 50. Itulah jarak daripada pintu dengan tetangga atau dengan dinding di depan rumah, toh? Nah, ini gimana, dia bilang. Ini bagus banget. Tentunya kalau memang seperti itu, saya pernah bercerita soal lorong. Ini kan kalau jalanan kecil dan panjang, itu kan nggak beda sama lorong juga kan? Betul. Nah kalau lorong itu mampet, tertutup, di atasnya dibikin rapet, nah itu jelek. Artinya udara nggak berputar dong, mati dia di dalam. Iya. Ya, ini yang jelek. Tetapi kalau kemudian dia bisa mengaturnya supaya bagian atas terbuka dan bagian dinding depan itu tidak terlalu tinggi. Andai kata depan rumahnya juga adalah tetangga, berarti kan bangunannya sama tinggi dan sama bukaannya dong. Jadi ada area di mana angin bisa berputar. Kecuali di depannya itu adalah dinding masif yang tinggi. Nah ini sulit nih, angin susah untuk menekuk, ya. Masa tuh angin bisa kita kasih penunjuk jalan harus muter menekuk ke bawah, kan nggak mungkin dong, ya. Jadi kalau rumah dengan rumah pada umumnya bisa sekali energi berputar, asalkan jalanan tersebut jangan ditutup rapat bagian atasnya. Nah ada video ya yang bisa disimak mengenai lorong, bahkan saya kaitkan dengan dapur, tolong diseksamai oleh Suratmi ya. Nah kemudian untuk mengangkat energi yang tadi mampet misalnya katakanlah,
kita bisa tanam berbagai macam pepohonan. Toh sekarang nih lagi terkenal adanya urban farming dong ya. Betul, betul. Di mana lahan-lahan yang terbatas bisa dimanfaatkan untuk tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan itu bagaikan supermarket sendiri di rumah toh. Nah, ini bisa diterapkan. Nah, dengan demikian rumah memperoleh oksigen yang baik, energi yang baik, dan sirkulasi udara pun berputar dengan baik. Betul. Ya, jadi itulah caranya buat penanya Ibu Suratmi S. Mudah-mudahan dapat memperoleh solusinya, segera diterapkan, dan mudah-mudahan kesuksesan segera menghampiri mereka semua. Baik, terima kasih Pak Kang. Ya, terima kasih nih para viewers yang aktif di YouTube ya Pak Kang. Iya, dan kata-kata memang boleh dibilang mereka ini adalah betul-betul pendengar setianya Sonora. Terima kasih. Baik, kita harus break dulu Pak Kang di setengah jam yang pertama ini di menit 30. Nanti kita akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Oke. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran ini di FM 92 Sonora Jakarta, Sonora Network di seluruh tanah air, dan juga via streaming di beberapa negara juga banyak ya. Beberapa sahabat ini mendengarkan melalui streaming pada malam hari ini. Masih bersama Pak Kang Hongkian. Pak Kang, ini wow, antusiasmenya luar biasa nih malam ini Pak Kang. Banyak yang sudah mengirimkannya dari jam 6 dari kemarin bahkan ya. Baik, saya izin bacakan satu pendengar dulu Pak Kang, boleh? Oke. Dari Pak Ari Pamungkas, panggil saja saya Ari Pamungkas. Ari Pamungkas. Lahirnya tanggal 5 November 1974. 5/11 tahun 74. Jam 16.25. 16.25 ya. Istri atas nama Oktarina. Oktarina. Oktanya pakai K atau pakai C? C, Charlie, Pak Kang. Oke, Oktarina. Lahir 17 Oktober 17 bulan 10 1983. 1983. Jam 14.35. 14.35. Ya. Saya dan istri sekarang pindah ke rumah orang tua istri untuk menemani orang tua. Ini cocok dengan bahasan kita di awal nih Pak Kang. Iya. Lalu ada niat untuk merenovasi rumah orang tua atau mertua saya. Rumah ini rumah tinggal. Rumah ada di Jakarta Pusat menghadap Tenggara 2 lantai. Depan adalah jalan kompleks, seberangnya rumah tetangga, belakang adalah lahan kosong bekas bongkaran. Ini pertanyaannya banyak nih Pak Kang. Oke. Yang pertama, apakah lokasi menghadap rumah ini sesuai dengan kami? Saya dan istri di lantai 1. Oke, saya jawab langsung ya, satu-satu supaya nggak lupa. Ya. Ya, saya sebelum menjawab, saya patut memberitahukan dahulu kepada Ari Pamungkas. Ini kan dia tinggal di rumah mertua.
Apakah mertua tinggal bersama-sama atau tidak? Dan apakah mertua tersebut masih berusaha, masih berbisnis, masih bekerja atau tidak? Andai kata iya jawabannya masih, maka acuan feng shui harus kepada mereka. Tetapi kalau mereka adalah para pensiunan katakanlah, maka memang acuannya adalah kepada kepala keluarga yang dalam hal ini adalah Bapak Ari Pamungkas, ya. Dan kalau itu, maka posisi menghadap ke tenggara lumayan baik. Ya. Nah, sekarang yang penting tenggaranya itu berapa derajat? Kalau 67,5 sampai 112,5 itu masih timur. Ya, berarti masih berkedudukan di barat. Ya, duduknya di barat, hadapnya ke timur. Kalau tanahnya persegi beraturan. Tetapi kalau tenggara, yang dimaksud tenggara adalah 112,5 derajat sampai 157,5. Nah, sekarang masuk yang mana? Kalau masuknya antara 67,5 sampai 112,5, tentu potensi kemajuan daripada Juragan Ari lebih bagus, ya, lebih cepat ketimbang kalau antara 112,5 derajat sampai 157,5 derajat. Oke. Kemudian pertanyaan berikut. Iya, ada salah satu ruangan kamar tamu dirubah menjadi klinik gigi. Klinik gigi ini hanyalah klinik keluarga saja untuk pasien keluarga dekat, bukan untuk usaha. Lalu pintu keluar garasi, akses keluar masuk di belakang garasi adalah ruang tamu sekaligus ruang TV. Boleh tidak pintu garasi menjadi akses ke ruang tamu atau ruang TV? Oke. Nah, kalau ini adalah klinik untuk keluarga, berarti sifatnya adalah internal dong ya, untuk kepentingan sendiri. Jadi nggak ada konsumen lain yang datang. Kalau memang itu yang berlaku, dia ada lebih dahulu, kemudian masuknya itu dari mana tadi? Dari garasi ya? Iya. Tentu boleh saja sepanjang posisi daripada pintunya tidak menyalahi pantangan. Nah, pantangannya apa? Tolong dibuka video-video yang sudah kita bicara mengenai pintu, ya. Arah hadap pintu ada kita tuh di video yang mungkin baru 2-3 bulan yang lalu gitu ya. Kemudian juga berapa jarak dari pintu ke depannya, apakah cukup pencahayaan apa lain sebagainya, semua ada itu videonya, tolong diseksamai. Nah, kalau kita berbicara klinik gigi, siapa yang menjadi dokter giginya? Ini istrinya Pak, dentis tapi mengajar di FKG, kalau Pak Ari Pamungkasnya seorang accounting. Nah, dua-duanya ada pada bidang yang sangat tepat. Oke. Ya, jadi kenapa nggak dilayani saja? Kenapa nggak buka praktek saja? Ya? Iya. Iya, memang cocok untuk Oktarina ya. Itu untuk membuka klinik gigi, cocok kok ya, malah lebih cocok sebagai dokter gigi ketimbang sebagai dosen. Nah, kalau Ari tadi sebagai apa? Accounting di perusahaan swasta. Cocok memang ya. Kalau kedepannya kemudian nanti mau berkembang ke bidang berunsur tanah dominan, tentu kemajuannya jauh lebih bagus ya. Nah, jadi pada prinsipnya tidak terlalu bermasalah untuk dari garasi gitu ya, asal tidak melanggar berbagai pantangan. Nah, tetapi ada tetapi. Kalau kemudian di depannya ruang tamu tadi, ruang duduk tadi, tidak sekedar ada klinik, tetapi ada kamar lain, kamar tidur, tentu ini menjadi kekeliruan yang fatalis begitu.
Oke. Kalau enggak, oke kok. Oke ya. Baik, demikian tadi Pak Ari dan Ibu Oktarina. Terima kasih Pak Kang juga penjelasannya. Berikutnya ada Pak Dedi Kurniawan Pak Kang. Dedi Kurniawan Pak. Dedi double Y. Double D ya. Single D tapi H pakai Y. Pakai H pakai Y. Yes, Dedi Kurniawan. 12 Februari 12 bulan 2 1975. 1975. Lahir jam 5.46. 5.46 pagi sore. Kayaknya pagi nih. Ya, kalau sore berarti saya bisa keliru. Oke. Oke. Istri atas nama Choa Jenny. Jenny. Yeni pakai Y ya. Betul, double NY. Ya. Jenny 12 Juni 12 bulan 6 1975. 1975. Lahir pagi Ya. antara jam 9 sampai jam 11. Oke. Istri kerja sebagai konsultan pajak. Oke. Saya sekarang dagang siomay, sejak pindah rumah usaha terus turun omsetnya Pak Kang. Istri di konsulen pajak pas-pasan, kemajuannya lambat. Ya. Lebih bagus istri yang dagang siomay. Kemajuannya akan signifikan ya ketimbang Dedi yang dagang. Tentu nggak cocok gitu ya. Nah, apa sih yang cocok? Dedi itu harusnya cocok di bidang berunsur air dominan atau campuran tanah dengan air. Ya, kalau istrinya Yeni cocok di bidang berunsur kayu dan berunsur air. Tapi sebagai konsulen pajak dibilang nggak cocok ya enggak, tapi kemajuannya sangat lambat. Oke. Kalau rumah, Pak Kang, rumah saya menghadap timur laut. Oke. Jadi nggak ada alasan dia nggak maju mestinya. Oke. Kemudian yang cocok hadap kemana? Kalau tidak bisa pindah rumah harus bagaimana? Apa yang mesti enggak, dirubah? udah cocok kan? Udah cocok ya? Cocok dong. Baik. Oke. Baik, Pak Kang. Break lagi nih kita untuk menit ke 45 malam ini. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Satu sesi lagi Pak Kang. Sip. Terima kasih. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Baik, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat-sahabat di Sonora Network yang mendengarkan via streaming di sonora.id, juga selamat malam untuk Anda semuanya. Masih bersama dengan Pak Kang Hong Kian di Feng Shui malam hari ini. Semakin malam semakin ramai nih Pak Kang yang ingin ikut gabung bersama kita pada malam hari ini. Pokoknya ada kesempatannya kita pasti jawab. Baik, siap. Ini ada berikutnya dari Pak Dang Pek Yen atau Pak Nyan. Bagaimana? Atas nama Dang Pek Yen. Dang, D-A-N-G. Thong, bacanya Dang katanya.
THONG Tekien. Tekien. Tahun 2527 bulan 5 tanggal 25. Tanggal 25 bulan 5 2527 atau tanggal Masehinya 22 Juni 1976 Pak. Iya, 22 Juni 1976. benar. Jam Ya, 21.30. lahir hari Selasa 21.30. Iya. Oke. Di Surabaya. Selamat malam Pak Kang. Di kamar tidur saya ada satu sudut tembok yang menghadap ke dalam. Satu sudut tembok yang menghadap ke dalam. Ya. Apakah ini ada efek yang kurang baik bagi saya? Kalau benar, caranya mengatasi efek negatif itu bagaimana? Masalahnya nih, satu sudut tembok yang masuk ke dalam. Satu sudut tembok yang masuk ke dalam. Apakah ini sudut tajam? Apakah ini struktur tiang beton atau apa? Ini nggak jelas ini. Tetapi kemungkinan dia yang menyerupai, katakanlah, tiang yang menonjol di permukaan dinding gitu ya. Nah, kalau demikian adanya, maka kita tinggal lihat apakah dia negatifnya sejauh mana. Kita tinggal lihat daerah mana itu kamar berada gitu ya. Nah, kemudian bagian mana yang kena daripada kamar tersebut. Kalau yang kena adalah ranjang, tentu jauh lebih berat gitu ya pengaruhnya. Nah, bagaimana menyiasatinya? Menyiasatinya pasang seruling feng shui ya. Di toko feng shui itu ada seruling ya. Kalaupun nanti nggak ketemu, beli aja seruling biasa, ikat ya bagian atas dan bawah. Yang saya maksud atas adalah buat keluar suara di depan, yang bagian tiup adalah bawah gitu ya. Nah, kemudian kita pasang kita ikatkan dengan tali warna merah, pita merah. Kita gantungkan di kiri dan kanannya sudut lancip tadi gitu. Nah, bagian yang buat ditiup, ingat ya, di bawah gitu. Nah, jadi dia membentuknya nanti segitiga gitu ya. Kalau bisa kita bikin sebagai segitiga sama sisi atau setidaknya sama kaki ya. Nah, kalau itu sudah dipasang, pengaruhnya akan memudar setelah 3 bulan sampai 6 bulan pemasangan lah. Oke, baik. Oke, kemudian Pak Kang ada Pak Surya atas nama Surya. Oke. Lahir 2 November 1982. Tanggal 11 82 jam di antara 10 sampai 10.30 malam Pak Kang. 10 sampai 30 ya. 10.30 ya. Oh, malam. Malam Pak Kang. Berarti 22 ya. Iya. Oke. Istri atas nama Eva pakai Fanta. Oke. Lahir 4/11/84. 4/11/84. Sayangnya jam lahirnya kurang tahu Pak Kang. Ya, iya, yang ditanyakan. Untuk rumah yang cocok untuk kami ke arah mana? Apakah arah tersebut sama dengan arah tempat usaha yang bagus? Kemudian yang kedua, bidang usaha apa yang cocok untuk kami atau saya selaku kepala keluarga? Saat ini saya bekerja di bagian administrasi di sebuah kantor konsultan arsitek. Nggak cocok. Oke. Tidak cocok. Dan memang yang namanya Surya ini keberanian untuk bisnis itu kecil sekali gitu ya. Boleh dibilang nyaris nggak berani lah, nggak ada keberanian. Sedangkan justru Eva ini punya keberanian nih. Hanya saja kedua-duanya memang mempunyai satu handicap yang harus diluruskan. Tapi karena jamnya Eva nggak ada, saya khawatir keliru.
Untuk juragan surya, yang penting jangan gampang tersinggung, ya, kendalikan pemakaian uang dengan baik, gitu ya, dan harus mau bergaul, ya, bergaul, milih yang benar baik itu bagus, tapi menutup diri tentunya keliru, sehingga prinsip kita menjadi lemah oleh karenanya. Nah, ada baiknya kalau surya kemudian mulai sekarang sampai 2 tahun ke depan menggunakan baju warna hijau, jangan ganti. Sedangkan warna hitam, biru, abu-abu tolong jangan dipakai lagi. Bahkan warna kuning coklat pun sebaiknya juga jangan, atau paling tidak dikurangi. Dan segala hal yang berbau spiritual tolong dijauhkan, gitu ya. Kecuali memang surya mau menjadi paranormal atau spiritualis, silakan, karena bakatnya ada di sana. Ya, jadi kalau mau itu. Nah, kemudian kalau dia menjadi paranormal atau spiritualis, dia bisa dapat duit nggak di situ? Ternyata berat. Jadi kalau dia ke sana juga nggak ada untungnya, gitu ya. Nah, sekarang apa sih yang menguntungkan buat dia? Kalau dia berusaha di bidang berunsur api dominan atau berunsur campuran api logam. Nah, itulah yang harus ditekuni, ya. Nah, setelah nanti dia memakai baju warna hijau selama 2 tahun setidaknya. Nanti setelah itu, ya, dan kalau rumahnya memang harus menghadap ke utara selatan, gitu ya. Nanti di bagian timur rumah letakkanlah akuarium di sana dan biasakan memakai baju warna putih dan merah. Nah, setelah itulah kemajuan akan terbuka baginya. Apalagi yang ditanyakan? Itu saja Pak Kang, dari Pak Surya tadi, cuma ini juga ada menyertakan data-data dari anak, ya. Apakah bidang usaha yang cocok untuk kami sekeluarga tadi, itu terakhir yang ditanya. Iya, tapi itu kan nggak ada, istrinya nggak ada data, ya, kurang data. Oke. Ada Pak Kang, sisa 2 menit nih Pak Kang. Oke, satu bisa? Satu bisa, ya. Dari siapa tadi yang, ini dia. Ada selamat malam dari Zihui. Ini perempuan, lahir 29 Mei 82. Ejaannya? Z-I-H-U-I. Z-I-H-U-I. Zihui. Ya. 29582 Pak Kang. Tanggal 29 bulan 5 tahun 1982. Jam 9 lebih pagi. Jam 9 pagi. Ya. Lebih, ya. Ya. Oke. Suaminya Chun Xiong. Ya. Chun Xiong. Biasa tulisan Chun Xiongnya, ya. Ya, pakai X Xiongnya. Oh, pakai X. Ya. Oke. 6/11. Tanggal 6 bulan 11. Tahun 1981. Tahun 1981. Jam 10 lebih pagi. Jam 10 maksudnya? Jam 10 lebih pagi, mungkin jam 10 lebih. Oh, jam 10 lebih di pagi hari. Bukan jam 10 lebih pagi. Yang ditanyakan adalah bidang usaha yang cocok untuk masing-masing, kesehatan saya dan suami. Sekarang rumah menghadap barat dan rumah kedua menghadap utara, sekitar 10 derajat hadap barat laut. Iya, rumahnya dua-duanya cocok, ya. Cuma kedua-duanya prinsipnya lemah, kedua-duanya tolong, ya. Seperti juga tadi penanya yang siapa tadi yang sebelum ini, ya? Pak Surya, ya. Pak Surya, saya juga minta tolong ini buat si Hui atau Chun Xiong. Keduanya ini gemar sekali makanan asin, ya. Ya, sama seperti Surya tadi. Surya juga demen yang manis, cuma yang Cihui sama Chun Xiong lebih gilanya ini asinnya luar biasa. Tolong dikurangi, ya. Kemudian jaga livernya, ya. Kemudian pencernaan dan hati-hati jaga mata, ya. Kemudian apalagi pertanyaannya?
Usaha sama pekerjaan, kesehatan saya dan suami. Ya. Kesehatan sudah, ya, jangan gampang tersinggung. Bidang bisnis yang paling cocok, bidang berunsur api, bidang berunsur logam, atau campuran daripada api logam. Baik. Pak Kang, terima kasih banyak. Sama-sama juga, Gan. Sukses selalu. Amin, Dan selamat malam. Selamat malam.